Ini menarik karena dibandingkan periode yang sama 2024 ada penurunan. Nah, nanti ada pertanyaan, apakah pengawasannya yang lemah? Tidak. Kalau kami memandangnya, melihatnya bahwa ini sudah mulai timbul kesadaran dari para pelaku usaha, terutama menengah kecil, para pelaku usaha itu untuk sadar mengurus perizinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di podcast Times Indonesia. Saya Yatimul Ainun, pemimpin redaksi Times Indonesia. Kali ini kita kembali bersua dan di tema yang sangat luar biasa dan menarik bagi kita untuk kita dalami, soal merawat bisnis rokok legal, gempur rokok ilegal. Nah, ini yang menjadi komitmen Menteri Keuangan dan juga Presiden Prabowo Subianto, bagaimana rokok ilegal ini menjadi hal yang harus kita berantas bersama, tidak hanya pemerintah tapi semua pihak, karena rokok ilegal jelas merugikan pemerintah, merugikan negara. Kali ini di ruang podcast Time Indonesia sudah hadir Kepala Pelayanan Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Malang tipe Matya Malang. Beliau adalah Bapak Johan Pandores. Selamat datang, Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Gimana, sehat, Bapak? Alhamdulillah baik, luar biasa, Mas Yatim. Sudah berapa lama di Malang? Jangan pertanyaannya jangan sudah. Baru 7 bulan. Iya. Kita baru di Malang. Baru. Selamat menikmati dingin di Malang. Alhamdulillah, luar biasa Malang. Iya. Kali ini kita akan banyak membahas soal merawat bisnis rokok ilegal yang itu sangat luar biasa di Jawa Timur, tetapi Pak Johan ini sangat komitmen dari beberapa perjalanannya, sepanjang karirnya sangat komitmen dan track recordnya luar biasa dalam memberantas rokok ilegal. Nah, seperti apa kira-kira pandangan Bapak soal rokok ilegal? Nah, pertama-tama makasih Pak Yatim. Siap. Alhamdulillah luar biasa sudah diundang di acara yang spesial ini sehingga bisa memberikan informasi yang lebih lengkap kepada masyarakat. Nah, pertama perlu kami jelaskan juga bahwa tugas dan fungsi Bea Cukai itu sebenarnya ada dua. Ada dua. Yang besar adalah yang utama adalah pelayanan dan pengawasan. Kalau kami di lapangan pengawasan dan pelayanan. Meskipun di tingkat lebih tinggi itu ada beberapa fungsi yang lain. Nah, pelayanan dan pengawasan khusus di Bea Cukai Malang dominannya adalah rokok atau hasil tembakau. Bagaimana Bea Cukai Malang memberikan pelayanan secara baik, secara kompatibel, secara mudah, praktis, murah kepada masyarakat pelaku usaha, dan juga di sisi lain bagaimana Bea Cukai Malang melakukan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal tadi sehingga bisa kita push sampai ke minimal, bahkan kita berantas, makanya dengan program Gempur Rokok Ilegal tadi. Itu kira-kira. Nah, seringkali kita dengar dalam berbagai kampanye termasuk program nasional Gempur Rokok Ilegal. Tapi diakui maupun tidak, banyak masyarakat yang belum benar-benar paham apa yang dimaksud dengan rokok ilegal secara aturan secara aturan hukum. Itu kira-kira gimana, Bang? Nah, rokok ilegal itu secara sederhana adalah rokok yang tidak sesuai ketentuan, sesuai dengan aturan. Ketentuan. Walaupun juga bisa dinikmati. Oh iya, bisa dinikmati. Ini bukan masalah kenikmatannya. Ini masalah regulasinya. Nah,
ketentuan tentang cukai atau salah satunya adalah tembakau ini adalah di Undang-Undang Nomor 11 tahun 95, Junto 39 2007 yang kemudian terakhir Nomor 7 tahun 2021. Jadi rokok ilegal adalah rokok yang tidak sesuai ketentuan. Gampangannya begini, ada beberapa bentuk rokok ilegal itu. Yang pertama misalnya bahwa rokok itu di peredaran tanpa pita cukai. Jadi sesuai ketentuan kan rokok diedarkan harus ada pita cukainya karena itu sumbangsi ke negara gitu ya. Di tanpa pita cukai. Kemudian yang kedua menggunakan pita cukai bekas. Pita cukai yang kadang-kadang dikeletek lagi, kemudian dipakai lagi. Ini juga nggak sesuai ketentuan. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan pita cukai palsu. Karena beberapa kami melakukan penangkapan juga ada pita cukai palsu. Sama uang juga ada uang palsu nih, pita cukai juga ada uang palsu. Dan kemudian uang saja ada palsunya. Pita cukai juga sama. Karena pita cukai ini bernilai uang juga gitu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah menggunakan pita cukai yang tidak sesuai dengan spesifikasinya. Apakah itu tidak sesuai dengan harga jualnya, mereknya, kemudian tidak sesuai dengan pabrik rokoknya. Jadi empat-empatnya ini adalah pelanggaran di bidang cukai dan ini disebut dengan rokok ilegal. Itu yang disebut rokok ilegal. Jadi tidak hanya rokok ilegal itu yang tidak dipasangi oleh pita cukai. Tidak hanya itu. Ada pita cukainya pun bisa ilegal dengan kriteria tadi. Cukainya yang palsu gitu ya. Pita cukai bekas. Punyanya Mas Yatim pita cukainya tak pakai, saya pakai Pak Johan ya, pabrik rokok Johan. Nah, itu juga nggak boleh. Nah, beberapa hari yang lalu ini kan saya tracking Pak ya, maaf ya saya tracking jadi memang perjalanannya mulai dari Manokwari dan Tarakan. Saya lihat nggak bisa sembunyi saya ya. Nggak bisa Pak, nggak bisa. Memang ada banyak ya yang pemberantasan yang dilakukan, perang melawan rokok ilegal selama Abang ini bertugas di tempat tugasnya. Nah, di Malang seperti apa kira-kira peredaran rokok ilegal ya yang berkembang di Malang, khususnya di wilayah Malang Raya yang Abang tugas? Kebetulan di Bea Cukai Malang ini kan meliputi 3 wilayah ya. Ada Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Jadi Malang Raya, sebutnya Malang Raya. Nah, memang menjadi tantangan tersendiri. Selalu menjadi tantangan di wilayah Malang Raya. Kita tahu banyak sentra-sentra produksi hasil tembakau. Nah, namun demikian, kalau kita bandingkan di tahun 2025 dari penindakan Februari sampai Juli 2025, kita sudah memusnahkan 3,2 juta batang rokok ilegal dengan nilai barangnya 4,4 miliar kurang lebih. Sementara kerugian negara dari 3,2 juta tadi adalah 2,4 miliaran. Ya. Nah, ini menarik karena dibandingkan periode yang sama 2024 ada penurunan. Nah, nanti ada pertanyaan, apakah pengawasannya yang lemah? Tidak. Kalau kami memandangnya, melihatnya bahwa ini sudah mulai timbul kesadaran dari para pelaku usaha, terutama menengah kecil, para pelaku usaha itu untuk sadar mengurus perizinan. Bisa kita lihat bahwa karena penurunan tadi ya, penindakan rokok ilegal turun sekitar dibandingkan 2024 10-15%. Nah, perizinan di tahun 2025 naik sekitar yang sama. Sekitar 10%-an dari total pabrik rokok yang mengurus awalnya perizinan sekitar 150 sudah hampir 170-an. Jadi hampir 10% lebih. Jadi penurunannya karena grafiknya kesadarannya naik. Kesadarannya naik. Nah, itu dilihat dari adanya peningkatan yang sama. Usaha tembakau misalnya, usaha itu memang meningkat, Bang. Meningkat. Dan sebagian itu menengah kecil. Itu hampir semua lah itu menengah kecil. Jadi yang kan persyaratan misalnya salah satunya minimal 200 meter persegi ya segitu. Ada yang 300 meter persegi nggak apa-apa. Selama memenuhi persyaratan kami berikan perizinan dan itu ada peningkatan sekitar hampir sama dengan penurunan yang tadi. Kira-kira gitu. Kira-kira ada pelanggaran yang cukup besar misalkan di sisi bahwa kesadaran pelaku usaha meningkat,
Nah ini kita akan masuk pada program nasional yang dimaksud dengan gempur rokok ilegal. Nah, program nasional yang dimaksud dengan gempur rokok ilegal ini kan yang jelas memiliki aneka strategi, Bang, aneka strategi. Nah, kira-kira apalah Abang yang bisa disampaikan kepada publik? Ini kan juga ada strateginya gitu. Bahkan tidak jarang juga pihak bea cukai yang ditipu oleh pelaku. Ya kan? Misalkan modusnya sekarang di pengiriman ya, betul. Apa paket. Nah, itu kan juga. Nah, ini kira-kira apa strategi di lapangan itu untuk mengelabui supaya tidak tertipu nih? Apa kira-kira, Pak? Nah, gempur rokok ilegal ini kan program nasional, program nasional yang sudah kita jalankan secara masif. Dan di dalamnya ada 3 pilar sebenarnya kegiatan yang kita lakukan. Yaitu pertama adalah edukasi, tetap kita kedepankan edukasi. Yang kedua pengawasan, dan yang ketiga adalah penegakan hukum. Nah, dalam melaksanakan 3 pilar ini, tentunya salah satu strategi yang paling utama kami lakukan adalah kolaborasi dan sinergi. Dan kami tidak mungkin bergerak sendirian. Jadi misalnya melakukan operasi pasar, patroli gabungan dengan aparat penegak hukum yang lain dan beberapa entitas yang lain. Kemudian penindakan terhadap distribusi tadi disebutkan pengiriman distribusi, dan kami kerjasama dengan beberapa jasa distributor. Beberapa penindakan yang terakhir juga memang kami lakukan terhadap pengiriman baik dari Sumatera maupun dari wilayah Jawa yang lain, dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Dan itu kami lakukan karena memang tidak menutup kemungkinan mereka sistemnya kan tadi dengan bahasa bea cukai ditipu tanda kutip gitu ya lewat pengiriman tadi, dan kami harus kerjasama dengan salah satunya adalah jasa pengiriman tadi. Dan yang tidak kalah penting adalah peran serta masyarakat. Selain pemerintah daerah, peran serta kami banyak melakukan penindakan, informasi yang kami dapat dari masyarakat, dan itu kemudian kami tidak lanjuti di lapangan, dan ternyata juga berhasil mendapatkan rokok ilegal. Dan memang harus kita lakukan bersama-sama terkait dengan gempur rokok ilegal. Tidak hanya sendiri lah. Tidak betul. Single factor gitu ya. Nah, betul. Seperti apa kira-kira, Bang, dan seberapa penting ya kita sinergi ini, baik itu apakah itu dengan pihak kepolisian atau dengan masyarakat atau Satpol PP kan gitu. Ini seberapa penting sih, Bang, kalau misalkan dilakukan sinergitas ini? Sangat penting. Polanya seperti apa, Bang? Jadi selama ini terjadi? Ini sangat penting, itu kita sepakati ya. Karena juga diakui maupun tidak, pada umumnya dalam tanda kutip kita kan kerja sendiri-sendiri. Yang sini kerja sini, sini juga tersinggung ke sini. Betul. Ini kan penting untuk jadi sinergitas itu. Sangat penting ini kolaborasi dan sinergitas ini tadi, bahwa bea cukai nggak bisa bergerak sendiri, nonsen lah. Jadi butuh keterlibatan, butuh koordinasi, kolaborasi dan sinergi entitas yang lain. Apakah para penegak hukum, pemerintah daerah, DPRD dan segala macam. Termasuk juga tokoh-tokoh masyarakat. Memang dalam prakteknya kadang-kadang ada kendala pemahaman yang masih belum setara, dan ini menjadi tantangan tersendiri, dan itu kami lakukan komunikasi secara intensif. Dan di wilayah Malang sendiri ini tidak menjadi substantif kendala ini, dan alhamdulillah di wilayah Malang semuanya bergerak bersama, baik dengan pemerintah Kabupaten Malang, pemerintah kota maupun Kota Batu, kemudian pihak kepolisiannya, kejaksaannya juga, TNI-nya juga, beberapa tokoh masyarakat dan anggota DPRD juga welcome dengan apa yang kami sampaikan. Jadi intinya komunikasi kita sampaikan kepada mereka, dan semuanya welcome, termasuk dalam operasi gabungan bersama, penindakan bersama, termasuk patroli, dan kemudian kita announce bersama kepada masyarakat bahwa ini loh kami bersinergi, ini loh kami kerjasama dengan lintas sektor untuk memberantas rokok ilegal. Itu kira-kira. Diakui maupun tidak juga, saya sebagai media, Bang, ya, itu kan paham bagaimana sinergi itu dilakukan dengan pemerintah daerah, dengan bupati, wali kota Batu, Kota Malang, atau dengan Kabupaten Malang. Ini cukup enjoy dalam koordinasinya, ya. Penegak hukum, ada kejaksaan juga, kepolisian. Nah, itu sangat kalau bahasa agensinya sangat romantis dalam konteks memberantas rokok ilegal. Nah,
Pendekatan komunikasi itu tidak hanya dilakukan di level pemerintah, Betul. dengan masyarakat, dengan stakeholder, Betul. kan juga penting. Nah itu kira-kira kolaborasinya seperti apa dan melalui platform apa, misalkan ada konten digital di situ. Saya juga tracking juga Instagramnya dan TikToknya, Facebooknya gitu, yang di milih Bea Cukai ini cukup aktif. Nah, seperti apa kira-kira Bang? Terutama kolaborasinya dengan media. Oh iya, betul. Ini salah satu yang sangat penting, sangat krusial dengan media, dan kami memang membuka semua kanal komunikasi dengan masyarakat, dan termasuk salah satunya media. Nah, apakah melalui media sosial atau kegiatan bersama di lapangan misalnya kan gitu, hingga berkolaborasi seperti sekarang ini kita dengan Times Indonesia ini luar biasa, dan kami menyambut baik dengan itu. Nah, dengan ini kan kami bisa menyampaikan informasi yang lebih luas, lebih mendalam, lebih komprehensif, dan bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat yang ya lebih clear lah gitu ya. Dan prinsipnya kami itu tidak hanya dikenal sebagai Bea Cukai itu tukang nangkep nih. Gitu. Enggak. Tapi kami ini berusaha mengajak, mengedukasi, menjadi partner atau mitra bersama-sama tadi sesuai dengan menuju ke merawat bisnis rokok legal. Kita gempur rokok ilegal. Karena tidak hanya yang disampaikan tidak hanya kepada pelaku usahanya rokoknya saja, tapi juga kepada seluruh masyarakat luas ya. Jangan lupa bahwa konsumen rokok ini tidak pada pelaku usaha. Kadang-kadang pelaku usahanya malah nggak ngerokok nih. Konsumennya kepada seluruh masyarakat, dan kami butuh sinergi kepada seluruh media, pelaku media gitu, untuk menjadi mitra kami di Bea Cukai, dan komunikasi kami buka seluas-luasnya. Berbagai kanal apapun, kegiatan apapun kami welcome, dan ayo kita bersama-sama gitu. Termasuk kegiatan saat ini nih. Karena termasuk kita bersama-sama mensejahterakan masyarakat secara luas, dan terutama bangsa dan negara ini. Nah, kita bicara rokok ilegal ini bukan pada persoalan hanya sektor penegakan. Bagaimana orang ngerokok, aduh ada cukai. Nah, berhenti juga ngerokok. Rokok ada cukai. Karena ketemu. Nah, tetapi yang lebih luas lagi, ini persoalan dampak, Bang. Dampak sosial, dampak ekonomi. Nah, dengan hadirnya rokok ilegalnya kira-kira seperti apa? Ya. Karena orang melihatnya kan begini, waduh rokok sekarang mahal, lebih baik saya beli yang murah deh, walaupun ilegal. Nah ini kan juga tidak hanya sekedar murah dan ini, tetapi selain juga efek sosial, dampak ekonomi, ya, dampak jangan-jangan murah ini juga menjadi masalah gitu. Tidak hanya sekedar harganya murah asal rokok saja, tapi di sisi lain soal kesehatan dan lain sebagainya. Atau bagi lo murah tapi banyak masyarakat atau negara yang dikorbankan gara-gara konsisten atau setia membeli rokok yang ilegal. Itu seperti apa, Bang? Nah, betul. Ini sebenarnya inti dasarnya sebenarnya. Bagaimana kita mengubah mindset tadi. Ini rokok murah, tidak sekedar murah. Bahwa sebenarnya ada rentetan di belakangnya, lalu disebut tadi dampaknya. Dampaknya ada beberapa, ya. Misalnya dari sisi penerimaan negara. Itu jelas-jelas rokok yang ilegal pasti tidak membayar cukai, atau membayar cukai tapi tidak pada semestinya, ya. Sehingga penerimaan harga pasti akan turun. Dan ini dampaknya kepada program-program pemerintah. Apakah pelayanan publik, apakah program strategis lainnya pasti akan terhambat. Beberapa program yang langsung menyentuh masyarakat. Apalagi di dalamnya juga ada DBHJT, dana bagi hasil cukai tembakau, yang itu oleh pemerintah langsung disampaikan kepada pemerintah daerah, yang nanti pemerintah daerah langsung berkontribusi kepada masyarakat yang bisa dinikmati langsung. Karena DBHJT ini kalau banyak rokok ilegal beredar, pasti akan berkurang DBHJT-nya, karena yang masuk ke negara berkurang. Nah, dampaknya kemana? Dampaknya karena DBHJT ini digunakan untuk misalnya untuk kesehatan, untuk pembangunan penambahan fasilitas kesehatan, untuk membantu masyarakat dalam mengakses fasilitas kesehatan. Misalnya untuk kesejahteraan, untuk membantu bantuan-bantuan langsung kepada masyarakat. Kemudian juga misalnya untuk
meningkatkan keterampilan masyarakat. Ada salah satu programnya itu beberapa karyawan pabrik rokok yang kurang keahliannya kurang dalam melinting rokok, itu kan ada program pemerintah untuk meningkatkan keahlian dan itu rutin dilakukan dan itu gratis. Jadi setiap untuk meningkatkan keterampilan para karyawan linting rokok supaya lebih meningkat keterampilannya dan itu dilakukan dari dana DBHCHT ini. Itu dari sisi penerimaan negara. Yang kedua, dari sisi iklim usaha misalnya. Kita bayangkan nggak mungkin kalau peredaran rokok ilegal ini pasti akan memberikan unfair industrial and trade. Pasti ini memberikan industri dan perdagangan yang tidak berkeadilan lah. Bagaimana mungkin rokok legal bersaing dengan rokok ilegal? Jadi harganya aja nggak ketemu. Ya, jadi mindset tadi harus kita ubah. Rasanya juga rasanya itu, sama. Nah, betul, rasanya bisa sama, bisa beda. Nah, kalau ini nanti akan tertekan, pasti akan berpengaruh kepada kapasitas dia produksinya. Pasti akan berkurang. Lama-lama dia akan turun kapasitasnya. Dan kalau seperti ini dampaknya kemana? Pasti pendapatan asli daerah juga berkurang. Karena dia turun. Kemudian yang kedua, ada potensi pengurangan tenaga kerja di hasil tembakau rokok legal tadi. Karena kapasitas turun. Kan kita tahu banyak rokok yang ada di Malang Raya ini, pabriknya itu upahnya bisa mingguan, bisa bulanan, yang dihitung produksi betul-betul per batangnya. Jadi kalau ada penurunan kapasitas produksi, ya pasti akan ada potensi penurunan tenaga kerja. Dan ini akan memberikan dampak sosial yang lain. Nah yang ketiga, yang terakhir adalah kesehatan yang kurang disadari. Rokok legal untuk mendapatkan penetapan dia beroperasional, mereknya segala macam, itu ada salah satunya persyaratan uji laboratorium tentang kandungan tarnya misalnya. Nah rokok ilegal nggak ada. Kita nggak tahu batas amannya, batas yang toleransinya seperti apa. Ya, jadi yang ini kurang disadari. Nah, masyarakat Indonesia kan mindsetnya masih kurang lebih tadi ya, yang penting murah. Yang penting murah saja gitu. Murah ngebul gitu kan. Nah, ini harus kita balik. Karena nanti kalau kesehatannya terganggu dengan kadar tar yang di luar toleransi, sudah nggak bisa ngerokok lagi. Nah, itu dia nggak produktif lagi. Jadi ini tadi yang harus kita berikan penyadaran kepada masyarakat luas gitu. Terus lagi begini Bang, jadi kalau di kalangan anak muda masyarakat itu, bagaimana saya pribadi berharap bagaimana Bea Cukai tidak hanya sebagai penindak dan pengawas gitu, tetapi ada nggak Bang usaha kecil atau apa namanya Bea Cukai itu ikut membantu dan membina pelaku usaha di level bawah, tidak hanya sekedar waduh Bea Cukai, di situ saya ditangkap nih. Tetapi hadirnya Bea Cukai misalkan juga ke masyarakat itu, wah ini saya dibantu usaha, membina pelaku usaha, bukan hanya selaku penindak. Itu seperti apa kira-kira? Oh ya, ini program yang masif kita lakukan sebenarnya. Makanya tadi saya sampaikan salah satu dampaknya adalah banyak usaha menengah hasil tembakau ya, menengah dan kecil tadi yang ada peningkatan perizinan yang diajukan ke Bea Cukai. Komunikasi kita buka seluas-luasnya. Kita ada program namanya asistensi dan bimbingan. Jadi kita bisa lewat komunikasi online, asistensi bimbingan, bisa juga datang ke kantor, bisa juga kami yang datang ke sana. Terserah masyarakat nyamannya seperti apa, memungkinkannya seperti apa. Tidak jarang kami datang ke Malang Selatan sana untuk ketemu dengan para pelaku ini. Kita sampaikan bahwa pengurusan perizinan ini mudah dan murah dan cepat. Dan memang kita sadari kadang-kadang ada keraguan para pelaku usaha ini. Ada Bea Cukai nih, nangkep nih. Bea Cukai nih, nangkep nih. Enggak. Dan begitu kita sudah komunikasikan, mereka tersadarkan. Oh enggak ternyata. Dan ternyata mudah. Dan itu kami buktikan. Bahkan, dan kami kemarin pada saat kami di Malang itu membuat program. Pada saat yang mengajukan permohonan perizinan, memenuhi syarat, saat itu juga saya tanda tangani izinnya disaksikan oleh yang bersangkutan. Dan saat itu juga kami publish itu perizinannya ke media sosial dan ke khalayak ramai. Jadi kami memang pengen menjadi mitra, tidak hanya mitra pelaku usaha, tapi mitra masyarakat yang pengen berusaha. Silahkan komunikasi kepada kami apa yang dibutuhkan, kami akan asistensi full, mudah dimanapun, baik di kantor, online maupun di tempatnya dia, dan gratis, tidak usah khawatir.
Tapi memang betul tadi disampaikan mindset, wah bea cukai mau nangkep nih, gitu, menindak nih. Nah, itu yang memang menjadi tantangan kami tersendiri dan dengan komunikasi ini sudah mulai bergeser, bertransformasi kepada kami ingin menjadi mitra, kami ingin menjadi jalan berbarengan bukan berhadapan-hadapan. Ayo kita kembangkan bersama usaha para pelaku usaha kecil maupun menengah. Itu kira-kira. Nah, karena juga begini, Bang. Fakta di lapangan itu, misalkan ada toko-toko kecil nih. Aduh, bea cukai datang nih. Nah, ini pasti akan nangkep nih. Nah, bahkan dari beberapa cerita-cerita di balik cerita di media dan yang muncul baik itu di video dan lain sebagainya. Aku cuma jual, Pak. Ya, betul. Dan aku ini usaha. Ya jangan tangkap saya, Pak. Yang punya barang ini. Iya. Nah, tetapi yang lebih penting adalah seperti apa kira-kira mengedukasi para penjual supaya bagaimana tidak menjual rokok ilegal dan lain sebagainya. Itu menurut Abang kira-kira seperti apa? Ya, itu kami sadari betul kemarin memang ada sempat berita beredar, masyarakat kecil, toko-toko kecil yang ditangkap. Kami pastikan di Malang tidak ada begitu. Ya, di Malang kami lakukan tidak ada begitu. Yang kami lakukan adalah betul kadang-kadang itu kalau kita bicara di money laundry itu kan follow the money, betul. gitu ya. Ya, betul. Ini follow the good gitu. Jadi barangnya kita ketemukan di pedagang dan di situ kita sering ada operasi rutin, operasi pasar segala macam kita lakukan. Kadang sendiri, kadang gabungan. Yang sering kita lakukan gabungan dengan instansi yang lain dan kita memberikan pemahaman kepada mereka bahwa ini enggak baik, enggak benar. Ini melanggar ketentuan sebenarnya. Dan kita memberikan edukasi kepada para pedagang-pedagang itu. Di sisi lain secara paralel kami juga akan tracing. Nah, kami akan tanya ini dari mana nih? Apakah dari distributor ataukah dari mana? Nah, kami akan kejar ke sana. Tetap patuh terhadap. Betul. Di sisi pedagangnya kami lakukan edukasi, tapi di sisi pelanggarannya kami akan tracing sampai kemana ini? Apakah distributornya ketemu? Distributornya. Betul. Distributornya sudah ketemu sampai kepada ini dapat dari mana? Apakah pabrik atau tidak? Sampai ke sana. Jadi sampai ke ujung sana nanti di situ yang harus bertanggung jawab, bukan pedagangnya. Kalau pedagangnya menjadi tanggung jawab kami juga dan tanggung jawab bersama sebenarnya untuk memberikan edukasi bahwa ini sebenarnya tidak boleh, ini melanggar peraturan. Ke depan kalau bisa diperbaiki gini. Tapi di sisi lain tetap kami lakukan penindakan terhadap pelanggarannya, tapi bukan kepada pedagangnya, kepada sumbernya tadi dari mana. Gitu. Ada lagi yang menarik, Bang. Persepsi publik. Saya mau buka usaha dong, mau minta pendampingan ke cukai ini. Ini kan persoalan pola pikir, mindset. Betul. Jangan, waduh, saya dari mana ya, di mana ya, bagaimana ya, kan gitu. Jadi kadang takut mau, waduh, nanti kalau saya masuk ke, nah kira-kira di era digitalisasi kan sudah banyak ya, ada kanal resmi bea cukai, terus silahkan siapapun yang perlu berkonsultasi soal perizinan, berkonsultasi soal legalitas lah, bisa langsung datang ke kantor atau ke kanal-kanal yang disediakan. Nah, selama ini apa upaya yang atau jenis atau strategi cukai ya dilakukan untuk supaya masyarakat ini nyaman melakukan usahanya atau meningkatkan menaik kelas kelaskannya, ingin berkonsultasi soal perizinan atau legalitas ini seperti apa, Bang? Kira-kira yang tidak berjalan atau yang strategi selanjutnya? Jika memang sudah kami buka semua ya, baik online langsung maupun kami yang konsep karena dan di mall pelayanan publik juga kami buka seluas-luasnya. Jadi kalau ada yang masuk, kita sampaikan kepada mereka bahwa lebih baik Anda bertanya di awal kalau memang nggak tahu atau ragu-ragu daripada nanti melakukan pelanggaran. Cuman untuk bertanya pun kadang-kadang juga takut nih gitu. Nah, ya ini menjadi tantangan tersendiri. Jadi tadi sampaikan strategi kita harus menjadi mitra sama mereka dan kita buktikan. Dan ini sudah mulai bergeser. Di awalnya begitu, tim. Tapi lama-lama dengan artinya kan masyarakat ini bisa melihat ya apa yang bisa kita lakukan, kemudian kita buktikan. Karena kita buktikan itu mereka juga akan melihat, oh ternyata bea cukai begini loh. Dan di lapangan juga kita kemana-mana itu juga
sekarang kita welcome bisa masuk kemanapun gitu kepada masyarakat, dan kita datang kemanapun juga mereka welcome, tidak ada rasa kemarin nih. Salah satu persyaratan pabrik rokok itu kan 200 meter persegi luasnya. Ini kan sangat teknis ya. Dan memang ada permohonan yang kemarin mengajukan luasnya berapa? 200 meter persegi pas, nggak kurang 1 meter pun. Enggak, Pak. Coba yang mana? Ada lantai 1, ada lantai 2. Lantai 2 ada terasnya. Oke. Yang 200 meter itu termasuk teras pas. Ya kalau gitu terasnya dijaga jangan sampai roboh ya. Karena kalau terasnya roboh nanti berarti berkurang 200 meter kan gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kami memang membangun komunikasi yang egaliter lah, komunikasi yang ya sebagaimana komunikasi masyarakat warung kopi gitu. Jadi bukan komunikasi yang kaku banget gitu. Enggak. Dan kami sering sampaikan ke teman-teman di Bea Cukai Malang, silahkan teman-teman pelaku usaha kalau pengen tanya di tempat manapun mereka nyaman, ayo go ahead. Di tempatnya dia, oke, kita jalan. Kalau dia nyaman di kantor kita, kalau pas nggak puasa ada kopi di kantor, silahkan sambil di kantin juga boleh dimanapun. Oke, yang penting tersampaikan komunikasi tadi. Kira-kira itu. Ada 2 hal juga yang menarik, Bang, setelah kita ganyeng enak diskusi santai ya. Pertama adalah dampak usaha dan peningkatan naik kelas. Bagaimana usaha masyarakat atau publik lah ya, itu baik terus membaik. Itu kan juga tugas dari negara, tugas dari pemerintah mendorong itu. Tetapi ada satu hal lagi yang berkaitan dengan kondisi masa kini, usaha masa kini. Itu dekat dengan teman-teman Gen Z, generasi mulai dari milenial. Karena berbicara rokok tidak hanya yang tua, milenial atau Gen Z. Nah sekarang malah anak-anak Gen Z juga yang itu penting menjadi volunteer, menjadi apa ya, menjadi pemeran utama, dan itu tahu betul, Bang, bagaimana cara menyampaikan pesan kepada publik yang itu menarik, mudah dipahami. Nah, masuk ke komunitas-komunitas supaya memiliki kesadaran, loh, saya anak muda yang juga nggak susah-susah banget cari duit, bisa usaha, tapi saya juga nggak asal ngerokok misalnya kan, murah tapi berbahaya pada masa depan generasi kita, masa depan kita. Murah tapi umur pendek karena semakin berbahaya, misalkan begitulah bahasa. Nah, kira-kira strateginya apa, Bang, terhadap peran masyarakat, terutama generasi muda yang sudah dilakukan untuk itu? Iya, kami sadari betul bahwa peran masyarakat itu sangat vital ya, dan terutama generasi muda. Generasi muda ini kan backbone-nya bangsa kita ini, masa depannya bangsa kita ini, pemimpin-pemimpin itu. Memang menjadi tantangan bagi saya terutama yang sudah generasi milenial ini dan beberapa yang lain milenial. Dan alhamdulillah kami punya anggota yang Gen Z semua itu, yang pemuda-pemuda itu, dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami untuk terus mendorong ke situ. Dan peran para generasi muda ini sangat vital. Ya, bagaimana kami mendorong kemudian mereka membangun narasi yang positif gitu tentang rokok legal, kemudian narasi yang betul-betul termasuk dampaknya tadi tentang rokok ilegal, dan ini untuk mereka punya peran penting untuk membangun kesadaran itu. Beberapa yang sudah kami lakukan ya terus komunikasi sama mereka, bekerja sama mereka, termasuk kemarin kami diskusi dengan beberapa aliansi mahasiswa misalnya di beberapa kampus di Malang, datang ke kantor kami, persilakan datang diskusi. Dan ternyata memang ada beberapa pemahaman yang perlu dikelirkan gitu, perlu ada beberapa yang memang perlu ditambahkan di situ, dan mereka akhirnya memahami dan mereka sangat mendukung. Beberapa aliansi mahasiswa menyampaikan, kami ingin bantu Bea Cukai, Pak, kami ingin sukses gempur rokok ilegal, bahwa rokok ilegal itu memang penyakitnya masyarakat sebenarnya, karena ya pola pikir pemuda-pemuda ini kan agak berbeda. Jadi kami betul berikan feeding sedikit, mereka tuh langsung berkembang sendiri gitu. Jadi enak diskusinya, dan ini memberikan apa ya, tambahan semangat bagi kami. Ternyata para generasi muda ini punya kesadaran yang lebih terkait dengan itu, dan ini menjadi sinyal kuat bahwa gempur rokok ilegal ini bukan sekedar slogan pemerintah, tapi juga gerakan bersama, terutama bagi generasi muda tadi, mahasiswa penggerak utamanya tadi gitu. Itu yang kami lakukan sih. Memang sudah digandeng, Bang, ya? Iya. Gensi bagaimana di platform media sosial melakukan gerakan-gerakan supaya kesadaran
menggunakan Ya. rokok yang resmi ya, tidak yang legal, tidak ilegal. Walaupun itu murah tapi Ya. terasa enak, mungkin satu sedotan atau dua sedotan misalkan. Betul. Habis itu aduh ini, tetapi secara tidak langsung kan memakan umur lah kalau kita bahasakan. Memakan umur kita. Dampaknya bisa, nanti ya. dampaknya nanti misalkan kan. Nah itu. Nah karena saya di Malang juga jadi pendiri, gitu. Bang, pendiri komunitas kretek Malang ya. Oh gitu ya. Ya, Oh. saya pendirinya komunitas kretek ya, kretek Kretek Malang ya, itu. kreteknya. Nah itu juga sering melakukan sosialisasi dan kepada anak-anak generasi muda, khususnya generasi muda, Bang, yang masih cinta. Karena kretek kan punya sejarah tersendiri, jadi betul, kretek punya sejarah heritage tersendiri yang harus dipertahankan. Walaupun betul. anak muda banyak juga yang suka kretek, tetapi bagaimana memaknai kenikmatan rokok itu kan penting untuk kita sosialisasikan. Nah, itu kira-kira sejauh mana, Bang, perannya yang dilakukan oleh Cukai misalkan supaya anak Gen Z ini bisa aktif dong di media sosial misalkan, mengkampanyakan, ikut mengkampanyakan, tidak hanya sekedar diskusi di momentum-momentum tertentu, tetapi di media sosial. Ada nggak strategi kira-kira untuk bagaimana Gen Z itu berkampanye lah dalam tanda kutip ya, tapi mensosialisasikan lah bahasa ini. Kemarin memang pada saat beberapa diskusi memang ini juga kita bahas. Bagaimana ini bisa menyebarluaskan mindset ini kepada pemuda-pemudanya, dan memang kuncinya ya satu, getok tular. Kan itu kan strateginya. Biasanya mereka kalau sesama itu yang ngomong, yang menyampaikan itu lebih kena tuh daripada kita hanya sekedar announce atau apapun, kurang. Nah, mereka memahami itu, dan ini beberapa mahasiswa kemarin ya Pak, kami punya komunitas, dan komunitas ini kami gerakkan. Jadi kalau antara sesama Gen Z ini, para pemuda ini menyampaikan ke sesama kerabat mereka, ya mereka lebih bisa mendengar. Oh ternyata iya. Oh ternyata paham nih. Oh ternyata rokok ilegal tuh begini nih. Oh ternyata memang dampaknya bisa seperti ini. Apalagi nanti dampaknya mereka, terutama sama mahasiswa sekarang, mereka bisa menikmatinya nanti kan, pada saat setelah lulus kuliah atau apapun nanti, pada saat mereka terjun langsung ke masyarakat, menikmati hidupnya nanti, berperan bagaimana membangun bangsa ini kan pada saat selesai kuliah misalnya. Nah ini yang disampaikan, dan pemahaman ini kadang-kadang tidak mendalam dipahami oleh beberapa sesama sejawat mereka, dan ini mereka menjadi corong untuk menyampaikan itu kepada pemahaman kepada generasi muda. Dan alhamdulillah ya semakin berkembang komunitas. Jadi informasi terakhir, informasi mereka semakin berkembang, semakin banyak Pak ini Pak, dan kami sepakat kok terkait dengan rokok ilegal dampaknya seperti ini gitu. Itu yang kami dapat sih informasi. Karena mereka punya saluran tersendiri, Bang. Ada punya cara tersendiri. Betul. Gitu. Misalkan Cukai ini, Abang, aku minta tolong bagaimana mengkampanyakan rokok ilegal ini kepada anak muda, yang anak muda ini, generasi muda ini yang agak ini supaya selamat dari rokok ilegal misalkan. Nah mereka sudah punya cara tersendiri, betul Bang, itu ya, supaya laku. Kalau kita misalkan di usia milenial ke atas ini mungkin nggak nutut gitu caranya, tapi mereka itu kan punya cara tersendiri yang itu sangat menyentuh dan sangat menarik bagi mereka. Nah, usaha anak muda, generasi muda lah sebagai masa depan bangsa kita ini. Nah kira-kira sebelum kita akhiri podcast dan diskusi menarik kali ini, karena tidak akan hanya sekali ini time slover untuk kita diskusi soal rokok ilegal. Nah kira-kira apa pesan Abang kepada generasi muda dan kepada masyarakat pada khususnya ya, supaya bisnis legal, rokok legal ini tetap terawat, dan kita harus bersama-sama secara kesadaran mandiri, tidak usah kita didorong oleh orang lain bahwa rokok ilegal itu sangat berbahaya pada diri kita dan menghancurkan ekonomi bangsa kita. Oke, yang pertama kepada masyarakat ya. Kepada masyarakat, jadilah konsumen yang bijak, jadilah konsumen yang cerdas,
jangan mengkonsumsi rokok ilegal Ya. karena dampaknya begitu substantif, begitu merusak bagi diri maupun bagi negara ini. Kemudian perhatikan pita cukai. Kalau misalnya ke warung beli rokok di warung atau dimanapun, kalau memang dirasa ada curiga, silahkan laporkan kepada bea cukai. Terbuka saluran 24 jam, bahkan ke saya juga. Pada saat saya pertama di Malang, saya sampaikan kepada teman-teman dan kepada kami ketemu dengan berbagai pabrik rokok dan pada masyarakat, dan saya share nomor telepon saya dan saya sampaikan 24 jam. Apapun yang disampaikan ke saya pasti saya jawab, pasti saya balas. Tapi kalau jam 2 malam ya saya mesti selesaikan mimpi saya dulu. Paginya baru saya balaskan gitu ya. Jadi dengan mengkonsumsi rokok pada masyarakat, mengkonsumsi rokok ilegal, kemudian berpartisipasi kalau ada rokok ilegal itu sudah berkontribusi menjaga penerimaan negara dan keberlangsungan pembangunan bangsa ini gitu ya kepada masyarakat. Nah, kepada pelaku usaha untuk terus membangun usahanya dengan usaha yang legal dan berintegritas. Saya sampaikan bahwa perizinan di bea cukai cepat, murah, tidak sekedar murah tapi gratis, tidak ada biaya 1% pun, dan jamin itu Bang ya? Jamin. Pengurusan perizinan di bea cukai tidak ada biaya Rp1 pun dan tidak ribet gitu. Dan tidak ribet. Pada saat saya di Malang, saya sampaikan bahwa penerbitan NPBKC, izinnya kan NPBKC ya, nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Begitu dia sudah presentasi proses bisnis memenuhi syarat, detik itu juga selesai, saya close, saya panggil, saat langsung tanda tangan, saya berikan izin dan saya serahkan langsung kepada yang bersangkutan. Dan ini sudah saya buktikan sampai detik ini. Ya, kepada para pelaku bahwa perizinan itu silahkan, dan itu memberikan ketenangan kepada para pelaku usaha untuk melakukan usahanya dan untuk meningkatkan dan penetrasi pasar, meningkatkan kapasitas usahanya. Dan kepada generasi muda, jadilah terus berkreasi, jadilah inspirator, perluas sebarkan persepsi positif terkait dengan rokok legal. Berantas rokok ilegal, kembangkan kreativitas dengan menyampaikan pesan-pesan yang membangun ini. Dan jangan lupa yang terakhir kepada para generasi muda, jangan takut berusaha. Ya, termasuk di industri rokok ini. Karena kemarin terakhir, Pak Yatim, terakhir itu ada yang ngurus perizinan rokok ilegal, usianya baru berapa ya? Usianya baru 17 apa 23 ya, 20 tahunan. 20 tahunan. Itu sudah punya usaha, Sudah punya usaha pabrik rokok. Dan kami berikan NPBK-nya kemarin. Dalam satu hari kami berikan 2 kali. Dan usianya pemuda semua. 1 laki-laki, 1 perempuan. Direkturnya. Kan pemuda semua. Dan kami apresiasi. Itu luar biasa. Luar biasa. Gitu. Jadi kami sampaikan, tolong begitu sudah kami sampaikan juga, ayo kita menjadi mitra nih. Artinya saling menjaga. Kami senang kalau Anda melakukan usaha ini terus berkembang, tapi tolong juga jaga integritas, jangan sampai melanggar peraturan. Dan jaga terus rokok legal. Supaya tidak kaku, Bang, dalam mindset itu bahwa usaha rokok hanya dimiliki oleh orang tua. Mindset kita kan kakek-kakek, bapak-bapak yang dulu yang punya usaha itu, sekarang enggak. Dan sekarang itu, Bang, fenomenanya adalah dengan hadirnya anak muda berpartisipasi menjadi buruh ya, menjadi karyawan ya, menjadi pelaku seni bahkan ya, pelaku seni rokok gitu. Itu di TikTok live gitu. Ya, betul. Itu sangat luar biasa, Bang. Betul. Mereka dapat saweran, iya. dapat rokok. Itu kan laku. Itu tidak apa ya, tidak ada di mindset kalangan tua. Tapi di anak muda itu kan cukup luar biasa. Betul. Itu yang apresiasi yang sangat luar biasa kalau misalkan ada anak muda yang sudah membuka usaha di bidang perrokoan lah ya. Itu kan sangat luar biasa. Betul. Nah, mungkin itu Bang, terima kasih atas kerjasamanya dan sudah banyak memberikan pandangan-pandangan dan kejelasan soal pengawasan, soal edukasi, penanganan, bagaimana strategi dan seharusnya memberantas rokok ilegal khususnya di Malang itu. Dan Times Lover bahwa beliaunya tadi juga sudah banyak mengupas tentang bagaimana strategi dan bahaya ya, bahaya rokok yang
ilegal ya, yang tidak resmi lah. Karena selain juga bukan hanya semata-mata merugikan negara, keuangan negara, bahkan semua aspek juga merasa dirugikan karena usaha rokok ilegal itu ke negara juga tidak mendapatkan apa-apa, pada sektor kesehatan juga sangat dirugikan Bang ya, bukan orang lain tapi yang merokok itu dengan misalkan 1 hari 2 hari itu, tapi semakin lama tidak semakin menyehatkan pada diri kita pelaku ngerokok. Times Lover beliaunya ini, Bang Johan ini sudah berjuang luar biasa bagaimana memberantas rokok ilegal di Malang dan melakukan kolaborasi dan sinergi dari berbagai macam pihak, penegak hukum dan masyarakat, tokoh agama, generasi muda, Gen Z, semuanya pada diayomi, semuanya pada dirangkul bagaimana bersama-sama serentak memberantas rokok ilegal di wilayah Malang Raya. Dan memang kesadaran itulah yang sangat penting, bagaimana merawat bisnis rokok legal, gempur rokok ilegal ini tetap berjalan sesuai dengan karakteristik Malang yang harmonis, adem, dan usaha tetap jalan. Saya Yatimul Ainun pamit undur diri dan terima kasih. Semoga bermanfaat dan terus kita berdiskusi, dan jangan lupa tetap selamanya berantas rokok ilegal. Terima kasih. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.